Apa kabar Indonesia dan apa kabar Sulawesi Tengah? Apa kabar Kabupaten Buol malam hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Pemirsa, di studio kami pada malam hari ini sudah kami mengundang dua narasumber. Ini topik kita malam hari ini yakni soal simpati wartawan Kabupaten Buol terhadap peristiwa yang terjadi pada tanggal 22 Juli di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. Dan alhamdulillah hasil komunikasi sejumlah wartawan bahwa kita menyampaikan rasa simpati ini melalui podcast jurnalis TV Indonesia 1 Buol. Dan alhamdulillah malam hari ini kami sudah mengundang dua organisasi yakni PWI dan KWRI. Perlu kami sampaikan pemirsa sekalian bahwa muncul simpati ini karena ada kejadian pada tanggal 22 dan sebenarnya tidak begitu menarik perhatian publik, namun sesama wartawan ada ikatan emosional yang begitu tinggi sehingga seluruh wartawan di seluruh Indonesia, bahkan di Sulawesi Tengah, bersama-sama menyampaikan rasa simpati kepada saudara kami, saudara Iqbal, yang merupakan wartawan CNN yang pada kronologis kejadian itu pada pukul 6.00 berada di wilayah tempat upacara kejaksaan, lingkungan Kejaksaan Sulawesi Tengah. Dan sedikit terjadi peristiwa sehingga memicu untuk mengundang simpati teman-teman wartawan. Sebenarnya peristiwanya tidak sebegitu luar biasa, tapi ini rasa simpati semua teman-teman, ikatan batin yang begitu tinggi sehingga Buol, komunitas wartawan Buol mengambil bagian untuk menyampaikan simpati itu sekaligus memberikan solusi, win-win solusi terhadap kejadian yang begitu luar biasa bagi teman-teman wartawan. Baik, pemirsa sekalian, hadir di studio pada malam hari ini ada mewakili KWRI juga sebagai sekretaris Koalisi Wartawan Ranking Indonesia. Ya, Koalisi Wartawan Ranking Indonesia, Republik Indonesia. Provinsi Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah, saya kenalkan Bapak Husni SH, yang juga sekaligus sebagai penulis di salah satu media topik terkini saat ini. Dan kemudian di sebelah ini saya ini ada Pak Ketua PWI Kabupaten Buol, juga sebagai wartawan aktif di Pusat News, Bapak Hamran Timur MPD. Pemirsa sekalian, dua yang kami undang ini akan merepresentasi teman-teman wartawan untuk bisa memberikan rasa simpati kepada teman-teman semua bersama peristiwa yang terjadi pada tanggal 22 pada ulang tahun ke-62 Adiaksa. Saya ke Ketua PW dulu. Pak Hamran, apa yang Bapak bisa sampaikan pada pemirsa sekalian, terutama kepada teman-teman di Palu atas peristiwa ini? Ya, silakan Pak Hamran. Terima kasih. Pemirsa, bahwa setelah kami melihat kejadian yang menimpa sahabat kami, rekan kami seprofesi, yaitu wartawan CNN, kami merasa sedih. Pertama, yang kedua, kami mengecam tindakan hal-hal yang dilakukan oleh oknum Aspidum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. Perlu kita ketahui bahwa Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 sangat jelas mengatur pekerja pers atau pekerja wartawan atau pekerja jurnalis yang ada di Republik Indonesia. Yang ketiga, simpati kami terhadap rekan kami, sahabat kami. Kami sangat sedih. Kenapa masih ada oknum-oknum pejabat yang tidak memahami kinerja pers. Sesungguhnya pers adalah sahabat kita semua, mitra pemerintah, dan merupakan kekuatan pilar keempat di Republik Indonesia. Setelah yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Maka peran pers
adalah sebagai penerang pembangunan, dan kerja-kerja pers adalah sangat jelas dilindungi oleh Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999. Sekali lagi, kami sangat sedih. Yang kedua, kami mengecam oknum tersebut melakukan hal-hal yang improsedural. Saya pikir seperti itu. Baik, Pak Hamad, terima kasih banyak. Tapi kan soal ini bagi pengamat tidak begitu signifikan masalahnya. Sekarang ini saya ke Pak Husni. Pak Husni, apa yang sangat menarik dari peristiwa sebagai pelaku, sebagai jurnalis, dan juga sebagai salah satu pengurus lembaga wartawan di Sulawesi Tengah? Ya, terima kasih Pak Aruji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentu yang pertama adalah atas kejadian kemarin, ya tentu sesama insan pers itu menyatakan sangat menyesalkan hal itu bisa terjadi. Kenapa? Karena peran dan fungsi pers sekarang itu sudah sangat signifikan, di mana peran-peran informasi, peran-peran literasi, dan peran-peran edukasi, artinya peran pers sekarang masuk dalam bahagian mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu, kejadian yang kemarin yang terjadi, saya atas nama Koalisi Wartawan Ranking Indonesia, Provinsi Sulawesi Tengah, ya sangat menyesalkan. Dan sebagai salah satu penulis yang ada di Kabupaten Buol, tentu soal-soal begini tidak boleh kita anggap sepele. Karena kenapa? Peran kita yang sangat besar. Saya tidak bisa bayangkan kalau tanpa pers, maka orang yang berbuat banyak, sedikit yang tahu. Jadi sedikit orang mengetahui bahwa seseorang telah berbuat banyak. Ya. Jadi sikap saya jelas, dan ya masalah ini saya kira ke depan tidak boleh harus terulang. Namun di sisi lain saya mendapatkan informasi dari berbagai pihak dan sejumlah pemberitaan bahwa kita juga mengapresiasi sikap dan pernyataan dari Pak Kejati kemarin. Ya, kita apresiasi juga itu sebagai bentuk bahwa beliau berkomitmen untuk kembali menjalin silaturahmi, sinergitas, dan kolaborasi. Saya kira gitu. Baik, sebagai manusia tentunya di peristiwa ini, kalau saya mungkin tanda kutip, Pak Ketua PWI, Pak Ketua KWRI, kalau saya mungkin tanda kutip, karena terkadang secara psikologi seseorang bisa melakukan sesuatu ketika dalam tanda koma, tanda kutip. Nah, ini peristiwa mungkin tidak disengaja, peristiwa yang begitu cepat, dan bagi kami, saya sampaikan ke dua narasumber saya ini, bagi kami bahwa ini peristiwa mungkin saya bisa katakan menarik, tapi juga saya bisa katakan tidak menarik. Tapi karena ini mengganggu profesi teman-teman jurnalistik, sehingga ini seperti mengulik. Nah, oleh sebab itu mungkin harapan-harapan yang terbesar mungkin di 30 menit ke depan ini, harapan-harapan yang terbesar terutama di Kabupaten Buol. Kabupaten Buol ini mungkin kita terjalin bagus dengan pihak PMH, pihak kepolisian, dan pihak-pihak lain. Kalau seandainya peristiwa yang sama terjadi di Kabupaten Buol, Pak Ketua PWI seperti apa? Terima kasih. Kalau saya melihat sejak terbentuknya Kabupaten Buol ini, sinergitas antara kejaksaan, dulu masih Kajab Jari, sekarang sudah Kajari, itu cukup bagus dan cukup signifikan. Oleh sebab itu,
eh, kita berharap mudah-mudahan peristiwa yang terjadi di Kajati, oknum tersebut, agar supaya eh, memahami dan menghargai kerja-kerja pers atau wartawan yang ada di Sulawesi Tengah maupun di Indonesia. Harapan kami kepada Kajati Sulawesi Tengah, pertama kami apresiasi sudah memberikan pencerahan-pencerahan kepada oknum tersebut. Yang kedua, agar supaya memberikan pencerahan ke kajari-kajari yang ada di Sulawesi Tengah khusus Kabupaten Buol, agar supaya tidak terjadi hal-hal yang sama-sama mencoreng institusi yang besar ini adalah lembaga penegak hukum. Saya katakan bahwa insan pers maupun wartawan ini adalah mitra. Di samping itu, saya andaikan seperti kakak beradik, bapak dengan anak. Marilah kita berangkulan sesuai dengan rambu-rambu yang diatur oleh negara. Selanjutnya, khusus Kajari Buol dengan jajaran yang ada, mudah-mudahan tidak terjadi apa yang terjadi di Kajati Sulkeng. Dan mohon kepada Kajati Sulawesi Tengah agar memberikan pencerahan melalui surat edaran agar supaya ada aturan-aturan yang bisa kita hargai kepada pekerja-pekerja pers. Saya pikir ada nilai edukasi di situ. Ada nilai edukasi, memberikan pencerahan. Apa salahnya Kajati Sulawesi Tengah, terutama Kajari Buol, mengundang kita sama-sama dalam memberikan edukasi sama-sama. Mungkin oknum-oknum tersebut terganggu, mungkin peristiwa pribadi, tapi jangan kaitkan dengan tugas. Begitu juga kami dari PBI maupun komunitas PWRI maupun komunitas Persibol, kami bergandengan tangan. Kami ini sahabat, jadi kami tidak bisa dipisahkan. Bahkan perlu Kajari tahu bahwa kinerja pers yang ada di Kabupaten Buol ini cukup membantu menyebarluaskan informasi masalah kadarku. Kemudian ke penegak hukum yang lain. Tapi seperti itu sementara. Pak sendiri melihat kalau di Buol seperti apa? Iya Pak, artinya kalau sama saya kira dengan Pak Ketua PWI tadi bahwa sepengetahuan saya sampai saat ini hubungan kita begitu dinamis, harmonis. Tapi kan tidak mempengaruhi hubungan itu ketika kejadian di Sulawesi Tengah. Saya kira ini menjadi sebuah referensi. Tuh, saya juga sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Ketua PWI. Memang juga dalam hal ini bisa dilakukan proses itu sehingga komunikasi, koordinasi dan kolaborasi itu bisa lebih intens, terbangun secara permanen, tidak secara ad hoc. Maksud saya begini, tidak nanti ada momen diundang wartawan. Jadi karena kenapa di dalam pemahaman saya bahwa wartawan itu adalah saudara kandung dari penyelenggara negara. Namanya saudara kandung, dia harus disayang Pak, harus dilindungi, dijaga juga. Karena maaf saja, saudara-saudara kandung kami yang di dalam sistem kekuasaan itu digaji negara, kita tidak digaji negara. Tapi kita dalam melaksanakan, kita sama-sama pelaksana undang-undang. Mungkin bapak-bapak yang di kepolisian yang Undang-Undang Nomor 2 tahun 2000 tentang kepolisian, begitu juga Undang-Undang Kejaksaan, kami juga dengan Undang-Undang Nomor 40, Undang-Undang Pokok Pers tahun 1999. Artinya kita juga adalah bagian daripada elemen penyelenggara undang-undang, yang melaksanakan undang-undang. Dan ada undang-undang yang memayungi kita. Oleh sebab itu, saya kira dengan peran dan fungsi pers yang telah berubah menjadi pilar keempat, saya kira kami tolonglah, dan kami ini adalah saudara. Namanya saudara harus disayangi, harus dilindungi, harus dibantu. Nah, sehingga ke depan sinergitas itu terbangun sebuah sinergitas dalam bentuk komunikasi, koordinasi dan konsolidasi yang kuat dan terpadu. Gitu. Kira-kira untuk saya sementara itu, Pak. Tapi Pak Ketua PWI, Pak Ketua PWI, saat ini Pak Kajati berkali-kali sudah menyampaikan permohonan maaf. Iya. Kira-kira apa yang terbetik dalam pemikiran dua organisasi ada di Buol ini? Ketika beliau, Pak Kajati, dengan begitu luar biasa
dengan begitu legowo menyampaikan permohonan maaf kepada publik, Iya. kepada teman-teman pers. Kira-kira apa lagi yang harus kita? Ya Apa tidak cukup dengan permohonan maaf? saya kira apa yang dinyatakan oleh Pak Kajati kemarin itu sudah sesuatu kebesaran jiwa seorang pemimpin, bahwa manusia juga tidak pernah luput dari silap dan salah gitu. Ya, itu satu. Itu yang kami dari KWRI cukup memberikan apresiasi dengan sikap pernyataan persnya beliau. Jadi ke depan saya kira hal-hal yang seperti ini tidak boleh terulang. Kan kita saudara kandung, Pak. Saya mengutip pernyataan dari senior-senior saya, guru-guru saya yang ada di DPP KWRI, bahwa kita adalah saudara kandung, bukan hanya sebatas mitra lagi. Namanya saudara kandung, saling menyayangi, saling melindungi, saling memberikan masukan, ya, dan seterusnya. Kira-kira itu, Pak. Ketua PPI sendiri, ketika Pak Kajati sudah menyampaikan berkali-kali menyampaikan permohonan maaf, kemudian yang diduga tanda kutip ya, yang diduga mengusik ketenangan wartawan pada saat live. Kira-kira Pak Ketua PPI, apa yang terbetik dalam hati ketika Pak Kajati sudah menyampaikan permohonan maaf? Pertama, apresiasi kepada Kajati dan seluruh jajarannya. Apresiasi. Insya Allah dengan kata maaf itu, pertama bisa mencerahkan oknum yang berbuat improsedural terhadap wartawan atau pers itu. Yang kedua, buat kami dari PBI maupun teman-teman dari KWRI maupun komunitas pers yang ada di luar, kita harus menerima dengan penuh keikhlasan dan legowo. Yang ketiga adalah Kajati seyogianya, dan kami minta supaya secara tertulis untuk dikirim ke Kajari Buol untuk dibacakan apa semua batasan-batasan yang bisa meminta maaf ke publik, khusus insan pers. Kami berharap seperti itu kepada Kajati agar supaya bisa koordinasi Kajari Buol secara tertulis supaya bisa menjadi pegangan kami ke depan. Kami siap diundang Kajari dari Kajari Buol untuk duduk satu meja, memperlihatkan apa semua item-item yang dikata maaf itu, apakah tidak mengulangi lagi. Yang selanjutnya mengevaluasi kinerja oknum tersebut, karena ini mempengaruhi dalam segi hemat kami adalah dalam segi penegakan hukum. Ingat bahwa kejaksaan itu adalah penuntut negara. Ketika berbuat improsedural kan menjadi bola liar terhadap masyarakat. Nah, kami berharap agar supaya hal-hal tersebut tidak terjadi lagi. Kemudian selanjutnya kami mengucapkan Dirgahayu Adiaksa ke 62. Tetap kita pupuk kebersamaan dengan seperti dikatakan oleh sekretaris KWRI tadi, seperti kakak beradik, kemudian anak dengan ayah dan ibu. Marilah kita sama-sama bergandengan tangan membangun penegakan hukum yang ada Sulawesi Tengah dan khusus Kabupaten Buol, Kajari, supaya bisa kita duduk satu meja kapan saja. Saya pikir teman-teman siap untuk memberikan gambaran, ini kami loh, kami adalah teman kalian. Saya pikir untuk sementara. Baik, pemirsa sekalian, ini sangat menarik pembahasan kita di malam hari ini. Saya terpikirkan ketika mendengarkan dua narasumber saya di malam hari ini. Yang pertama, ketika di seluruh Indonesia misalnya terus mempermasalahkan ini, apa solusi yang diberikan oleh teman-teman pers Kabupaten Buol? Tanda kutip. Apa solusi kira-kira? Misalnya terus diulik, terus digulir permasalahan ini sampai dengan dia menasional. Kira-kira dengan kata maaf dari Pak Kajati beberapa kali disampaikan, bahkan yang melakukan juga sudah menyampaikan permohonan maaf. Kalau seandainya itu terus digulir oleh teman-teman di Palu, di Indonesia pada umumnya, apa pesan-pesan dari teman-teman di 10 menit ke depan ini? Iya, jadi saya melihat bahwa pernyataan
pers dari Pak Kejati kemarin itu adalah sebuah rekonsiliasi kembali hubungan dan sinergi yang akan terbangun ke depan. Yang kedua, saya masih melihat dulu, menunggu dulu seperti apa internal itu dari kejaksaan itu sendiri. Tapi di dalam pikiran kami, yang pertama adalah semoga ada hikmah besar dari kejadian ini yang tadinya kita mungkin agak terpisah, agak kurang tidak dekat, seperti anak jadi dekat. ya, Jadi kalau sudah dekat, kalau perlu kasih jadi melengket. Kira-kira itu. dengan peristiwa ini. Jadi dari momen kejadian kemarin, selain kita menyesalkan itu, mungkin ada hikmah-hikmah lain yang bisa. Dan soal itu yang Bapak tanyakan, kalau kami masih serahkan itu ke internal kejaksaan itu sendiri. Seperti apa yang harus dilakukan Pak Kejati ataupun ini. Pak Amran, mungkin ada titipan terakhir ketika peristiwa ini tersebut diuji oleh teman-teman jurnalis ini, apa pesan yang disampaikan ke teman-teman di Palu, bahkan di Indonesia? Waktu Bapak mungkin? Terima kasih. Pertama, sudah kata maaf dari Kejati, kita melihat langkah-langkah apa yang selanjutnya dilakukan oleh intern Kejati setelah setengah. Kemudian karena kita ini punya lembaga juga, KLPWI Pusat Palu, yang Bugol hanya selaku cabangnya, perwakilan. Pada soal itu mungkin satu komando kita, apa sikap kita? Saya belum bisa menyimpulkan setelah mendengarkan kata maaf dari Kejati, dan saya pikir Kejati itu memberikan yang terbaik buat rekan-rekan pers yang ada di Tadulako, khusus di Bumi Pokokul yang sama-sama kita sayangi dan kita cintai. Yang selanjutnya sekali lagi apresiasi, sudah kata maaf. Yang kedua, jangan terulang lagi. Ini titipan ke Kejati maupun ke Kajari Wall. Yang terakhir mungkin kami siap dari insan komunitas pers independen ini bisa kita diskusi, bukan hanya kejadian itu. Mungkin ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan dengan secara ramah, dengan penuh sapa, senyum, supaya kekeluargaan, supaya terjadi hal-hal yang lebih seperti dikatakan oleh Pak Sekretaris KWRI tadi, lebih lengket. Saya misalkan seperti kejadian kemarin itu seperti motor, mungkin ada baterai yang kurang, insya Allah kata maaf itu bisa membenahi semua. Akhirnya motor dan mobil itu larinya kencang tapi bergandengan tangan. Saya pikir seperti itu. Ya baik, pemirsa sekalian, kami memfasilitasi ini lewat jurnalis TV Indonesia 1 Buol, dan alhamdulillah ini bisa terekspresikan pernyataan teman-teman pers di Kabupaten Buol. Dan pada malam ini suatu kebanggaan, pemirsa sekalian, kami juga menyampaikan di setiap minggu kami ada acara monolog, kemudian ada talk show, kemudian ada acara kami yang cukup luar biasa, yakni pro kontra. Dan insya Allah mungkin narasumber yang akan bilang di sini yang punya kompetensi seperti yang hadir pada malam hari ini. Pak Hamran selaku Ketua PWI, Pak Husni selaku Ketua KWRI, terima kasih banyak atas kehadiran di studio kami. Sama-sama. Dan mudah-mudahan masih berkesempatan di waktu yang selanjutnya. Siap. Di luar pembahasan kita malam hari ini. Pemirsa sekalian, demikian dialog kami pada malam hari ini, dan mudah-mudahan kita bisa memetik hikmah dari peristiwa yang terjadi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, dari peristiwa yang terjadi oknum, bukan institusi. Dan sebab itu ada beberapa hal yang kami bisa simpulkan pada kesempatan. Yang pertama, meminta kepada Kejati Sulteng untuk bisa menyampaikan kepada setiap kajari di Sulawesi Tengah agar menyampaikan tersurat permohonan maaf, samping yang disampaikan secara lisan, baik melalui media online, televisi dan sebagainya. Minta kepada Kejari Buol dari dialog ini untuk bisa menyampaikan, Kejati Sulawesi Tengah untuk menyampaikan Kejari Buol tertulis permohonan maaf itu. Yang kedua, yang pernah dari dialog kita pada malam ini, bahwa
Sesungguhnya ini peristiwa yang tidak diduga terjadi dan ini sangat manusiawi saja karena suatu persoalan sehingga terjadi hal-hal seperti ini. Yang terakhir kami sampaikan, mari kita bangun kerjasama yang sinergi, masing-masing memegang undang-undang, masing-masing menjalankan undang-undang. Undang-undang pers nomor 60 sebagai panduan daripada teman-teman jurnalistik, kemudian undang-undang kejaksaan, polisian dan seterusnya. Pemirsa di Apa Kabar Indonesia, Apa Kabar Sulawesi Tengah, dan Apa Kabar Ulur, kami cukupkan dialog kami pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih.